Sebelum mulai videonya silakan klik subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini kita kedatangan sepeda listrik merek eksotik dengan kendala ban belakangnya kempes. Kita mau diganti ban belakangnya ya. Kita nanti cek dulu ban dalamnya apakah sudah banyak bocornya atau masih bisa ditambal ya. Kalau masih bisa ditambal nanti kita tambal, kalau misalkan kebocorannya sudah banyak atau tambalannya sudah banyak nanti kita ganti dengan ban dalam. Jadi ini aslinya pakai ban tubeless cuma sudah diganti pakai ban dalam. Jadi kita lakukan proses pembukaan dulu ya. Jadi pembukaan baut-baut sampingnya kita buka dulu, baut pijakannya ada dua, kita buka dulu ya. Jadi sebenarnya kalau sepeda listrik biasanya kalau dari pabrikannya, dari toko yang baru itu biasanya ban tubeless pakainya ya. Cuma kalau sudah lama, sudah tipis itu tidak bisa ditambal tubeless. Jadi solusinya biasanya pada pakai ban dalam. Sekarang saya melakukan pelepasan baut as roda belakangnya ya. Baut asnya kita lepasin sama ringnya. Lanjut ini saya melepaskan bagian rem belakangnya ya. Jadi kita lepaskan rem belakangnya, tinggal pakai tangan aja langsung ya, karena tidak susah. Yang penting bagian kampas remnya kita tekan, jadi tidak susah pas pelepasannya. Oke, setelah dilepasin kita buka bagian baut pengikat kampas remnya, kita buka sambil kita tahan bagian lemurnya, bagian sampingnya. Oke, setelah sambil ditahan ya. Oke, sudah lepas bautnya. Nah, kita lihat kampas remnya sudah tidak ada pengikatnya ya, tinggal sudah lepas. Oke, lanjut proses selanjutnya saya lepaskan dulu bagian mur as yang bagian sebelah kanan ya. Ini tidak kelihatan kamera tapi prosesnya sama seperti yang sebelah kiri. Jadi sebelah kanan tidak terlalu banyak bagian yang dilepas, jadi saya fokuskan ke sebelah kiri aja. Jadi sebelah kanan cuma lepaskan baut as satu sama ringnya, kemudian dua baut yang mengikat pada pijakan, sama baut kuping atau yang buat menahan supaya rodanya tidak bergerak maju mundur ya. Ini saya lepaskan bagian baut telinganya ya, baut yang kalau di motor sih namanya telinga buat pengunci. Jadi pengunci supaya si bannya bisa kita setting maju atau mundur ya. Jadi setelah lepasin semua, lanjut saya lepaskan dulu bagian rantainya. Kelihatan rantainya sudah kendor ya. Ini saya kemudian saya cukup dulu, saya pasin bagian bawahnya dengan dopnya ya. Posisi dopnya ada di bagian bawah. Oke, ini saya cukit dulu bagian bannya, bagian samping kita cukit. Hati-hati jangan sampai ban dalamnya itu terkena cukitan nanti sobek. Oke, sambil kita tekan-tekan bagian bannya. Untuk info, jadi kalau ban belakang sepeda listrik itu tidak bisa dilepas ya, karena ada kabel dinamonya. Jadi kabel dinamonya tidak bisa dilepas. Jadi pada proses pemasangan atau pelepasan ban dalam itu lumayan susah, jadi posisinya juga susah. Jadi kita tetap lepaskan tapi dengan posisi bannya masih menempel. Oke, ini ban luarnya sudah kita cekik. Ini asnya terlepas ya, kita pasang lagi. Nah, ini sudah terbuka sedikit demi sedikit. Oke, sudah terlepas semua. Lanjut kita ambil bagian ban dalamnya ya.
Ban dalamnya kita tarik. Tarik sedikit sedikit. Oke, setelah ditarik, posisi tutup dopnya kita lepas dulu, karena kalau ada tutup dopnya tidak bisa ditarik keluar ya. Oke, setelah kita tarik keluar, ternyata yang sobek itu pada bagian dopnya ya, jadi tidak bisa ditambal. Nanti kita lakukan proses pergantian ban dalam ya. Ini saya keluarin dari sela-sela kampas rem. Jangan lupa dilepas dulu dua ring yang ada di as roda belakang ya. Ini saya nyari sela antara kampas rem sama shockbreaker ya. Jadi benar-benar harus teliti, harus hati-hati juga. Jadi setelah setengah bisa masuk, kita lanjut ke angkat bagian ban belakangnya, terus kita keluarkan. Ini bagian dopnya sobek ya, jadi tidak bisa ditambal. Lanjut kita melakukan pergantian ban dalam. Ini ban dalamnya saya pakai yang Pacific ya. Oke, lanjut kita paskan dulu. Ini ban lapisannya kita tarik dulu, terus kita periksa apakah di dalam ban luarnya itu ada kawat atau ada paku. Barangkali tadi bocornya kena kawat, terus kemudian setelah bocor itu jadi pas banyak bocor, nanti dopnya sobek karena dopnya terlindas ya, jadi terjepit. Setelah dirasa aman, kita pasang kembali lapisannya ya. Lapisan ini terbuat dari ban bekas yang sudah dibuka ya, atau kita gunting jadi dua gitu. Jadi buat lapisan supaya tidak ada gesekan dengan ban luar. Jangan lupa posisi bagian dop menghadap ke arah lubang velgnya ya. Jadi kalau dopnya kebalik, yang ada nanti dopnya bakal menghadap ke atas, jadi bakal susah buat memompanya. Jadi kudu hati-hati. Ini saya proses memasukkan ke bagian sela-sela as sama kampas rem ya. Ini di sini kita hati-hati memasukkannya, jangan sampai terjepit. Kalau terjepit nanti ban yang barunya bisa sobek ya. Jadi kita usahakan dari sela-sela as sama sela-sela kampas rem itu ada sela buat masuknya ban dalam. Memang sih lebih mudah buat memasukkan ban dalam pada motor, cuma bedanya ini lebih ringan aja. Oke, ban dalamnya sudah masuk ya, dari sela-sela kampas rem sudah masuk. Lanjut kita pasang posisi dopnya sesuai dengan lubang ya. Ini saya memasukkan ring asnya ya, as bagian dalamnya ada dua, satu yang bulat, satu yang ada tonjolannya ya. Lalu kita masukin, kemudian kita masukin baut pengikatnya juga ya, supaya bannya tidak bergerak maju mundur. Ini kita masukin pakai tangan dulu, terus kemudian kita kencangkan dengan kunci T10. Ini perlahan-lahan. Oke, setelah masuk, lanjut kita memasukkan ban dalamnya ya, tapi posisi lubang dop pada pelek itu harus berada di bawah. Jadi pada saat memasukkannya kita harus memasukkan
dopnya dulu atau spencernya dulu ke lubang dop yang ada di peleknya. Jadi setelah lubang dopnya masuk, terus kita ganjel atau kita tutup dengan penutup dopnya, jadi supaya si spencernya tidak keluar lagi. Oke, setelah itu lanjut kita masukkan ban dalamnya pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan sampai tertekuk, nanti yang ada pas dicukit itu bakal bocor lagi ya. Oke, setelah semua masuk, lanjut. Ini saya ngepasin supaya dopnya tidak miring ke kanan atau ke kiri ya. Jadi saya proses memasukkan ban luarnya, saya iring pakai tangan dulu sambil saya pijat-pijat ya, supaya tidak ada sela. Jadi langsung saya pijat. Biasanya sih kalau bannya masih bagus pakai tangan juga langsung masuk semua, tapi ini agak susah, tinggal sedikit lagi tapi tidak mau masuk. Jadi saya bantu dengan pakai cukit buat bagian yang belum masuk, paling cuma 1 atau 2 cukitan juga sudah masuk semua ya, sambil hati-hati supaya bagian dalamnya tidak terkena cukit. Oke, setelah sambil tekan-tekan bagian atasnya, kemudian kita cukit ya. Ya, kita cukit ya, dan ini banyak sudah masuk semua ya. Oke, saya ngepasin dulu ke bagian dopnya biar tidak miring pada saat pengisian angin ya, biar pada saat pengisian angin itu tidak miring. Jadi kalau miring biasanya nanti dopnya sobek lagi ya. Ini saya lagi mengambil selang kompresor atau selang angin. Ini saya proses pengisian angin. Oke, proses pengisian angin sampai banyak mengembang ya. Oke, setelah banyak mengembang bagus, lanjut saya masukkan kabel remnya, kabel rem belakang saya masukkan, kemudian pernya juga jangan lupa dimasukkan. Terus itu masukkan mur pengikat kabel remnya ya, ambil bagian kampasnya kita tekan, terus bagian bautnya kita putar. Tidak perlu pakai baut pada saat pengencangannya ya, nanti pada baut pengencangannya atau penyetelannya nanti, ini yang penting masuk aja dulu. Setelah itu kita masukkan ring sama mur asnya ya, mur asnya kita masukkan, yang kiri dan yang kanan kita masukkan semua. Ini saya proses pemasangan rantai belakangnya, kita pasang dulu. Oke, setelah pasang masuk, jadi rantai kita pasang supaya pada saat penyetelan bannya tidak miring, jadi as kanan dan as kiri itu seimbang, jadi rantainya tidak kencang dan tidak longgar juga. Ini saya proses pemasangan. Oke, setelah itu kita kencangkan mur asnya ya, mur asnya kita kencangkan. Jadi ini saya mengencangkan bagian baut yang saya sebut pada bagian telinganya ya, maksudnya telinga itu buat penyetelan atau men-setting bagian bannya supaya tidak maju atau tidak terlalu mundur. Jadi saya kencangkan baut roda asnya, baut as rodanya ya.
Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Setelah itu kita masukkan baut penyangga atau penyangga kaki ya, ada dua di kanan dan kiri. Yang kiri dulu kita pasang. Kita kencangkan pakai kunci T10. Setelah kita kencangkan dua-duanya, lanjut kita pasang juga penutup pada bagian penyangganya ya. Jadi ini buat penyangga kaki kalau ada yang berboncengan. Kita putar pakai baut, kita kencangkan pakai baut. Ada dua di situ bautnya ya. Oke, prosesnya sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe.